Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmat dan karunia-Nya itu jualah kita telah sempat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Semkalek Prosi Junjung dan beserta wakil, dan seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan karyawan tata usaha, dan seterusnya kepada kakak-kakak, teman-teman yang tidak senasib dan seperjuangan dengan saya yang dirahmati Allah. Puji syukur. Baiklah, saya tidak akan memanjang-manjangkan kata-kata mukadimahnya. Baiklah, saya masuk acara pertama. 1. Protokol yang sedang berlangsung. 2. Pembacaan kalam ilahi dan seri tilawah yang akan dibacakan oleh Daigo dan Fauzi. Kepada mereka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Yahsabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala nasawiyana banaya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 5. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Maka manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jari dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan kultum yang akan dibacakan oleh Irwan kepada Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua ucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita semua banyak sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara rutin kita pada hari ini. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang yang diridhai Allah. Seperti yang kita semua rasakan saat ini,
Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaat kelak di hari akhir kiamat nanti. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf usaha, dan yang teristimewa kepada teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik tentang hari akhir atau hari kiamat. Dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Qari'ah, telah dijelaskan bahwa semua manusia pada hari kiamat nanti akan seperti aneh-aneh yang bertebaran. Sementara itu, gunung-gunung diibaratkan sebagai bulu-bulu yang berhamburan. Selain itu, disebutkan pula dalam surat Al-Zalzalah tentang tanda-tanda terjadinya hari akhir. Ketika hari kiamat datang, maka manusia akan terlihat seluruh perbuatannya ketika masih di dunia. Oleh sebab itu, sebelum terlambat, kita semua perlu sadar dan sama-sama memperbaiki diri, sehingga Allah akan memberikan perlindungan pada kita semua di hari kiamat. Amin. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kultum ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua pada bahwa hari kiamat benar ada dan akan datang pada suatu masa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kita ucapkan kepada Irwan. Acara selanjutnya bacaan Asmaul Husna yang akan dibacakan oleh kita bersama. Ya
Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Wahyu. Kepada Wahyu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu min jamil ahwali wal afat wa tuqadilana biha min jamil hajati wa tutahhiruna min sayyi'at wa tarfauna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha qasalati min wal ba'dal mamat innaka ya maulana sami'un qaribun mujib da'wati amin amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil yadi wa diyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa firaqatan ba'dal maut. Allahumma awinna alina fis sakaratil maut minana riafa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai protokol, kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya anak bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi hari Jumat yang penuh berkah dengan rahmat Allah yang tidak putus-putusnya kepada kita semua, pantaslah kita sebagai hambanya untuk selalu bersyukur, yakninya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selawat berkaikan salam marilah kita kirimkan kepada Allah. Semoga Allah limpah dan curahkan kepada baginda Rasul kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lantunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kelas yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berdiri di hadapan para wali kelas setiap jurusan. Kemudian yang sangat kami hormati yakninya, mungkin tadi dari pembawa acara sudah menyampaikan kata sambutannya, yaitu penghormatannya terhadap kepala sekolah. Namun kalau saya lihat dari tadi kepala sekolahnya tidak hadir, tapi namun ada yang mewakili, yaitu kepala sekolah kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh wakil kepala sekolah kepada kami. Kemudian yang kami hormati kepada seluruh majelis guru yang telah sudi dan ikhlas untuk mendidik anak bangsa yang akan menentukan bangsa kita untuk kedepannya. Mungkin pada pagi hari ini kami sedikit minta maaf yang sangat sebesar-besarnya, karena inilah awal kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa memberikan mungkin sedikit evaluasi nantinya dalam kegiatan yang dilaksanakan sebagai rutinitas atau ini menjadi aturan dari pemerintah kita. Alhamdulillah kepala sekolah kita hadir, kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tujuannya adalah untuk menjadikan kita sebagai siswa akan tahu makna dari hari Jumat itu sendiri. Yang pertama yang harus kita ketahui, hari Jumat ini adalah hari yang paling mulia dari banyak hari yang diciptakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena anak-anak kita harus tahu semuanya, apalagi siswa-siswa Bapak sudah
menduduki SMK, yaitu sekolah tingkat menengah atas. Mudah-mudahan dengan izin Allah nanti kelas 3 hari ini ada yang akan diterima di universitas-universitas yang ada di Indonesia nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hari Jumat ini adalah hari yang paling mulia bagi umat Islam. Kenapa dikatakan hari yang paling mulia? Karena di antara 7 hari hanyalah hari Jumat yang paling diberikan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga para ulama mengatakan hari Jumat adalah hari raya umat Islam setiap minggunya. Jadi dengan adanya hari Jumat kita yang laki-laki atau calon-calon imam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian yang kedua, mungkin untuk sekedar mengulang-ulangi atau ibaratnya orang tua-tua mengecek, jalan tuh kalau tidak sering diikuti atau diinjak, indak karena mau pasang. Ladiang tuh kalau tidak sering kita asah, kita lampe, indak karena mau tajam. Kenapa Bapak mengatakan demikian? Karena kita evaluasi mulai dari kegiatan acara awal tadi. Pertamanya yaitu ada pembawa acara, ada pembacaan Al-Quran, ada kultumnya, ada doanya, ada lagi Asmaul Husna. Jadi untuk sekedar evaluasi bagi anak kami semuanya, sesuai dengan bidang studi yang diberikan oleh pimpinan sekolah kepada kami sini mengajarkan ilmu tentang budi pekerti. Yang pertama Bapak meminta untuk kedepannya ketika membaca Al-Quran itu seluruh peserta atau audiennya tidak ada yang berbicara. Bapak cari tadi adonya yang galak-galak ketika orang mengaji, kan kurang bagus jadinya, kurang dapat hikmah gitu membaca Al-Quran. Karena dalam kita membaca Al-Quran, siapapun yang membaca dan mendengarkan pahalanya dapat sama. Kemudian yang kedua yaitu tentang kultum. Bapak sangat yakin sekali kepada ananda semuanya, apalagi ini udah anak-anak SMK. Marilah kita belajar untuk menjadi anak yang mandiri. Kenapa demikian? Seharusnya dan seyogyanya anak-anak kita kalau udah SMK ini hanya kultum 7 menit kita membacakan konsep yang ada. Nanti kalau seandainya buku atau konsepnya hilang atau tidak diberikan oleh gurunya, apa yang kita tampilkan? Jadi Bapak berharap untuk kedepannya ini perlu ditingkatkan lagi. Kemudian Asmaul Husna ini sudah menjadi program dari Dinas Pendidikan di seluruh kota yang ada di Sumatera Barat, mulai dari SD sampai ke kuliah. Sebagian iku Asmaul Husna lah menjadi hafalan yang wajib karena ini adalah zikir. Jangan awak mengiro Asmaul Husna nyanyi-nyanyi model itu aja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Tapi kalau kita resapi, kalau kita renungi, kita bawakan kepada penjiwaan, ini adalah kalimat Allah.
Jadi kepada anak bapak, untuk kedepannya dengan adanya konsep yang diberikan oleh guru kita, marilah kita hafal satu persatu. Jangan ketika awak akan tampil hari Jumat, awak ambil karote lalu awak baca. Lain nama baca, dan sebagian ada yang galak-galak juga. Jadi kan tidak terwujud kegiatan acara waktu yang efektif, yang bisa kita ambil hikmah dari kegiatan tersebut. Kemudian terakhir sedikit Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anak Bapak, karena sesuai dengan materi yang diberikan kepada kami di sini disuruh untuk membidangi tentang budi pekerti. Ini anak-anak Bapak perlu perhatikan, kalau bisa ketika awak ada kegiatan model ini yang lah diberikan amanah tuh, jangan sampai disio-siokan amanah tuh. Jadi mungkin perlu kita tingkatkan kedisiplinan lagi, terutama disiplin waktu. Jadi kalau anak-anak Bapak sudah biasa menjadikan dirinya disiplin, insya Allah akan menjadi calon-calon pemimpin yang akan berhasil untuk masa kedepannya. Jadi mungkin itulah yang bisa kami berikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan Jumat ini adalah Jumat yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan hidayah untuk selalu berbuat kepada kebaikan. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kekurangan itu milik Bapak sendiri dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang untuk repel lagi. Tidak karusak awan. Dengan duduk di lantai itu tidak rusak. Orang kan duduk di lantai. Cuma itu balapi karena capek tibo gitu. Yang lambe tibo itu duduknya tidak pakai lapi. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu majelis guru hadir pada pagi hari ini, kemudian juga anak-anak kami yang sangat kami cintai. Kalau saya bentuknya saja marah karena ada urusan tidak selesai. Saya kamu berdiri saja menerima informasi dari kepala sekolah. Keadaan kita baru seperti itu yang kita ambil. Kita sapu, kita bersihkan, kemudian kita duduk. Ada yang marah tadi duduk di lantai itu? Tunjuk tangan, ada yang marah enggak? Ada? Ya. Kan Anda mendengar itu kan sepak itu juga tidak marah. Itu bagian dari alat untuk menertibkan orang. Itu makanya kan sepak. Kalau ada debu itu tairui dawa, bukan menghirup debu. Nah debunya itu halal.
Buktinya, tidak ada air, tidak bisa sholat, ambil wudhu, itu debu digunakan untuk tayamum. Berarti debu itu sehat. Cuman debu yang mana? Ya, debu yang mana? Kalau laki debu di tangan kodo, itu tidak sah tayamum. Ya Pak Dede. Kalau udah laki debu di tangan kau dong, itu sah tayamum? Enggak. Tapi bukan dulu gaca deh, dulu gaca tuh dia miami itu dia kongko. Agak lah orang seliau. Kau pajak kau lah dia kau atau lah bocolo yang sekitar. Ya, nah bukan itu maksudnya. Jadi baik, mari kita berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari ini jadi lebih diridhoi dan lebih berkah. Insya Allah juga kita lebih baik hari besok daripada hari ini kalau ada niat. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang akan menyelamatkan umat manusia. Baik dengan risalah yang beliau bawa di dunia ini ataupun nanti kita patuh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita, nanti juga Nabi kita menyelamatkan kita di yaumul mahsyar. Yang pertama yang saya apresiasi dulu kegiatan apa nama kegiatan kita sekarang? Kultum. Sebenarnya kultum itu diambil dari istilah kuliah 7 menit, itu yang kultum. Tapi kalau sudah berlangsungnya setengah jam, itu tidak kultum namanya. Ya. Jadi ada itu sholat zuhur, ada orang azan sebelum masuk ke sembahyang. Itu di masjid dituliskan 10 menit sebelum azan sebelum iqamah itu ada kultum. Atau orang melaksanakan kultum kuliah 7 menit, singkat, padat, dan bermakna luar biasa. Nah itu tujuannya kultum itu. Kuliah 7 menit. Nah saya bilang lebih dari itu sebenarnya tidak kultum namanya. Ya. Jadi kegiatan keagamaan yang kita laksanakan pagi hari Jumat ini itu tidak lagi namanya kultum. Silakan dokumennya Pak Aldi itu diambil. Kita bisa saja melaksanakan kegiatan ini dengan nama lain, yaitu nama kegiatan keagamaan. Ya, dengan nama kegiatan keagamaan. Apa itu kegiatan keagamaan? Pokoknya kegiatan keagamaan, ada ceramah dalam itu, ada mengaji dalam itu, ya. Ada tuntutan membaca Al-Quran dalam itu, tuntunan membaca atau melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu. Kemarin tuh saya anak-anaknya dilacak. Saya hanya menunjukkan ini. Kamu ada sholat subuh? Tidak. Sekarang orangnya itu apakah sudah sholat subuh? Siapa kemarin dari saya? Itu ada sholat subuh? Ada. Kamu jujur ya? Ada. Ya. Supaya orangnya ingat, dilacak itu berarti tidak nyaman kan? Kalau akan lampang, le nyaman tuh. Le nyaman kan lampang, orang tuh bangi, kau tinggal lampang awak tuh. Kau ada kesalahan tuh. Tuh bangi awak dah. Iya, ingat gitu. Ada di senu tuh di lampang saja gitu. Tanpa ada salah saya, nah sama gitu. Saya taruh kamu dilacak itu. Saya suruh kamu membaca ayat sholat atau bacaan sholat itu sama dengan melampang kamu. Ya supaya kamu ingat, saya taruh di lacak. Pilih lacaknya dulu baru tidak. Artinya sepatu kamu kotor, saya tahu itu. Kenapa saya tidak tahu? Tapi supaya kamu ingat.
Coba tunjuk tangan siapa yang sholat subuh hari ini. Coba, jujur aja. Kita kan banyak. Kenapa 6 orang atau 7 orang saja yang sholat subuh? Apakah yang sholat subuh itu akan mati besok? Betul? Akan mati besok? Tidak. Apakah yang sholat subuh itu sudah dosanya banyak? Enggak. Pandri sholat subuh tadi kan? Apakah sudah akan mati besok? Belum. Kita tidak berharap kita besok mati. Saya tadi pagi juga sholat subuh, bukan berharap saya akan mati. Kapan kita mati kita tidak tahu. Tapi menyuruh kemanapun kita juga akan mati. Kemarin itu saya ajak kamu berpikir, coba berpikir sedikit. Kamu mampunya menahan napas itu berapa menit? Ada yang mampu 1 menit? Coba duduk kamu, itu ambil napas. Kita kan punya jam atau clock ya. Kita hitung berapa menit, berapa detik 1 menit itu. Orang tahu itu 60 detik. Tapi coba kita tahan napas kita. Nah kalau 5 menit saja atau 5 menit itu 60 kali 5 berapa detik itu? 300 detik. Allah lupa mengasihi kamu napas. Kamu mati apa hidup? Mati gitu. Coba kamu berpikir sedikit ke sana saja. Suatu poin saja dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang mati? Itu karena dia tidak bisa bernapas lagi. Kenapa tidak bisa bernapas? Banyak alasannya. Mungkin karena sakit, ya, mungkin karena yang lain. Mungkin betul-betul sudah didatangi oleh malaikat maut. Kita tidak takut membicarakan itu, itulah kenyataan. Saya pada kesempatan ini mengajak kamu, ayo marilah kita sholat subuh. Hakikat hakiki daripada sholat subuh itu banyak. Salah satunya berguna untuk kamu, untuk menentukan jam kita bangun, untuk menentukan jam kita mulai beraktivitas. Saya selalu bilang itu jam 6 itu sudah waktu sangat baik. Kalau kamu memulai berkendara, konsentrasi kamu sangat tinggi karena kita sudah istirahat tadi malam. Bagi yang tidak istirahat dari malam, apa sebabnya? Mungkin karena sakit, ya itu cobaan. Tapi kalau hanya karena HP kamu, itu malapetaka. Kamu tidak bisa lagi berpikir yang jernih, atau akal sehat kamu dikalahkan oleh akal tidak sehat kamu. Mungkin pengaruh lingkungan, mungkin pengaruh pergaulan, mungkin cobaan lain. Itu yang kita coba, kita analisa itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, kamu tidak akan terlambat apabila tadi pagi kamu sholat subuh. Hari ini masuk sholat subuhnya itu jam 4.42. Kalau saya telat sedikit, mungkin jam 5.50 atau 5.30. Taruhlah terlambat lagi jam 6. Tidak ada orang jam 6 itu langsung tidur lagi, gitu. Sudah sholat tidur lagi. Itu sudah banyak aktivitas itu yang kita bisa kerjakan. Mungkin ada PR yang diberikan Bapak Ibu yang bisa dikerjakan. Kemudian 6:30. Kalau kita dari Tanjung Gadang itu butuh waktu di sini 45 menit. Ada kalau di Lubuk Taro itu tinggal di Kampung Dalam itu lebih kurang 45 menit. Dia Cikile itu tiba di bandar. Tiba di Rumah Sakit Tanah Barantuang. Artinya kita tidak tergesa-gesa kalau 45 menit. Di Kampung Dalam tuh ada saya, pakai Honda juga saya bawa. Pakai mobil saya ada. Tahu saya berapa kecepatan yang minimal itu berapa.
Guru kita ada dari Kampung Dalam. Itu jam berapa berangkatnya? Bu Debi jam berapa berangkatnya? Yang normal itu 60 atau 50 kecepatan. Bella? Bu Bella? 6:30. Enggak terlambat kan? Iya. Kalau enggak ada hal yang mustahil, ya saya kira enggak ada kejadian yang aneh. Tapi kalau antri lo di Lubuk Diapo di Tanah Berantuang dulu ambil minyak setengah jam lo, nah, itu tambah. Tinggal kita membersihkan saja. Mungkin besok akan sekolah, besok pelajarannya apa, tinggal membereskan buku, membereskan tas, dan lain sebagainya. Artinya apa? Dengan wacana kita ada salat subuh, itu kita mulai beraktivitas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kegiatannya sampai siang itu baik. Coba camkan itu dengan baik. Besok kami akan tanya lagi, anaknya sudah sholat subuh atau belum. Kalau kamu belum sholat subuh, itu ketertiban di sekolah tak bisa dijamin. Ya. Jadi itu tadi yang saya kunci. Yang pertama yaitu berkaitan dengan acara ini. Nama acara ini tidak kultum, tapi adalah kegiatan keagamaan. Kita sebenarnya secara Provinsi Sumatera Barat, kebetulan SMK itu di bawah naungan gubernur. Kalian harus mencari musala atau masjid yang terdekat dari sekolah ini. Kita berbondong-bondong ke masjid itu, lalu kita adakan acara seperti ini. Mana yang lebih baik hari Jumat ini kita laksanakan saja di sini. Ambil dokumennya dengan baik, Pak Aldi. Ya. Lalu kita katakan ini kegiatan namanya adalah wirid remaja. Ya, wirid remaja. Kalau sedianya dilaksanakan di musala atau masjid, tapi kita tidak mampu, kita belum mampu menghadirkan kamu di musala, kemudian kita bawa celengan atau uang sumbangan, rata-rata taruhlah misalnya 1.000 seorang, dapat uang 100.000, kita kasih ke masjid itu untuk kebersihan. Kemudian ada pula kegiatan yang lain, atau mungkin donaturnya sudah ada, karena kegiatan ini tidak dibayai oleh gubernur. Saya tadi malam atau sore kemarin berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru kamu. Nah, kegiatan ini saja yang kita jadikan remaja, kegiatan remaja, ya, remaja masjid. Ini namanya wirid remaja. Kalau diisi dengan kegiatan wirid remaja, itu persyaratannya sorenya itu dilaksanakan dengan sholat maghrib berjamaah di masjid. Kita ganti dengan sholat duha di sekolah. Kalau kamu tanya airnya ada apa? Sekarang sudah ada air. Airnya itu berbak-bak, itu kamu lihat ke belakang itu baknya ada 12 buah itu. Tapi kalau kamu sama dengan ikan, ya mungkin bisa mandi juga sama. Kamu tidak sama dengan ikan, makanya saya sediakan bak sendiri. Pakai air itu dengan hemat. Jadi nanti Bu Sermilis itu dikoordinir anaknya sholat duha. Kemudian kegiatannya diambil, ya kegiatannya diambil, maka kegiatan itu kita katakan sementara. Kalau seandainya nanti gubernur minta ada laporan, ya kita siapkan laporan dengan dokumen yang ada. Ada mengerti? Paham kan? Ya, untuk sementara kita tidak buatkan dulu kegiatan itu. Kalau nanti kegiatan wirid remaja itu dilaksanakan di masalah atau di masjid, mungkin kita lirik masalah dekat sini, atau yang dekat sana. Tapi dekat pun jauh juga gitu. Nah, yang dekat itu adalah di lokasi sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kegiatan PBM. PBM kita sudah berakhir pada tanggal 17. Tanggal berapa tadi? Tanggal 17 Desember 2022. Jadi hari Senin
Itu tanggal berapa? Tanggal 2 kamu sekolah. Ya, tanggal 2 Januari kamu bisa sekolah. Artinya kita libur 2 minggu. Nah, kalau seandainya tepat kita laksanakan tanggal 17 kita laksanakan kegiatan sekolah terakhir, maka berarti ya kondisi dari pembelajaran kita tentu ditutup dengan ujian semester. Sesuai dengan kalender pendidikan, ujian semester kita itu dimulai tanggal 5 Desember. Jadi yang masih malas-malas hadir, yang sudah dipanggil-panggil orang tuanya harus melakukan perubahan. Sebab dan guna untuk orang tuanya dipanggil itu adalah harapannya terjadi perubahan sikap. Jadi itu yang kita catat. Coba dicatat itu tanggal 5 Desember itu ujian semester. Polanya nanti hampir sama dengan pola MIP kemarin, yaitu kegiatannya disalurkan melalui IT, kemudian pengawasnya menerima soal atau jawabannya nanti diserahkan kepada guru yang bersangkutan langsung. Kita berupaya sebenarnya hari ini kamu masih pergi ke luar sekolah untuk pergi minum lah, ambil yang positif saja. Kalau yang merokok nanti aja ya. Kalau seandainya sekolah kita ini di kantin kita ada cukup yang kamu butuhkan siang, termasuk juga makan lontong dan makan yang lain. Kalau seandainya sekolah ini sudah siap, ngapain kamu ke bawah mengizinkan? Maka sekolah ini juga dipagar. Di sana juga ada bisa parkir. Kebetulan saja sekolah ini masih bisa dibenahi dulu infrastrukturnya. Jadi saya sampaikan, kamu itu jangan dijemput pula dulu ke bawah itu. Atau perlu pula motor saya berdiri atau saya lihat orangnya baru berangkat. Kita jam istirahatnya berapa menit? 30 itu udah cukup. Kalau ada gurunya terlambat mengeluarkan kamu, bilang saja, kami dilanjutkan saja nanti Bu. Ya. Jadi setengah jam kamu yang istirahat itu digunakan dengan baik. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru kamu tidak akan nahan kamu. Masih mengajar juga kah? Kalau seandainya siswanya tidak ada perhatian lagi, nggak mungkin. Maka nanti waktu istirahat kamu 30 menit itu tidak akan diganggu. Nah, kemudian tidak ada motor yang bergerak misalnya, minum dan makan bisa di sini, itu kan nyaman. Kamu jangan punya asumsi bahwa kami senang saja kamu ke bawah itu, bukan. Kami juga pikirkan itu, kamu dari rumah bawa motor kan, terus pulang balik ke bawah itu tidak bawa motor kan. Kalau bawa motor, hidup motor itu dengan apa? Dengan minyak. Lalu kamu beli, kamu pikir itu 2 kilo itu, ke bawah sekilo, ke atas sekilo. Nah, kalau 5 kali pulang balik berapa kilo kan? 10 kilo. Lah berapa minyaknya? Ya taruhlah setengah liter. Ini minyak paling murah saya harganya 12.000. Kalau di rentengan kan, berarti uang jajan kamu sudah dipakai untuk beli minyak 6.000. Ada kami berpikir itu, bukan tidak berpikir. Kalau dari Padang Lawe ke sini atau dari Tanjung Gadang ke sini, tidak kami beli kamu minyak atau tidak dikasih kamu minyak, itu karena sekolah tidak sanggup. Kita pengen sebenarnya ngasih kamu minyak, tapi sekolah yang belum bisa. Ya, terlalu mulu-mulu nanti kita berjanji. Mungkin nanti pada saatnya infrastruktur di sekolah kita cukup, sehingga datang ke sekolah susah-susah, ya, terus nanti bisa jajan, bisa belanja dengan murah di sekolah. Itu cita-cita Bu Bentara itu. Ya, kita di Muaro sebelumnya jam 7.30 gitu nyampe. Kalau di sini Ibu Bendara bisa jam 7 udah tiba, coba yang kan. Harusnya agak santai ya, setengah jam, 7.30 baru tiba di sekolah. Kenapa? Karena anaknya bisa belanja di kedai sebelah, di depan.
Ini kalau enggak kantin kita enggak buka, dengan apa kamu belanja? Nah, syukur itu bendara kita bisa bawa bahan sekolah. Nah, cara kamu itu cukup baik, ya. Jajan di sekolah, itu apa yang kamu butuhkan juga ada di sekolah. Jadi saya minta perhatian kamu. Kalau kita istirahat setengah jam, gunakan waktu kamu setengah jam itu istirahat. Ya, untuk makan, untuk minum. Kalau kamu sudah merokok, ya jangan berpakaian sekolah. Kok baju dulu, ya bawa sarawak dulu. Mulai bisa. Kata bapak kan, kalau pakaian sekolah kita merokok boleh enggak? Enggak boleh. Karena tegur itu yang paling minimal kan, nanti tinggal. Karena jewer memang. Ada sekolah yang bisa disalahkan, ya. Nah itu konsekuensinya. Jadi saya bilangkan, andai kata kondisi kita sudah baik, kita berharap pada kamu sebenarnya di sekolah kita ini sudah cukup. Yang kamu lihat di sana juga tidak ada apa-apa. Yang kamu belanjakan di sana paling goreng, ya, atau beli minuman. Sebenarnya minuman itu juga bisa di sini. Nah sekarang baru aman sekolah kita, karena ada hadir di sekolah kita ini itu 24 jam orangnya. Ya, bisa kulkas ditaruh sini. Ya bukan besok kita beli kulkas. Ada yang mau perlu minum dingin itu ada di dalam kulkas kita. Kalau kemarin kita tidak bisa beli apa-apa. Ya, kompresor saya hilang. Ya Pak, thank you. Ya, coba ya. Nah, kalau hari ini juga bisa hilang, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Siapa saja yang masuk ke lokasi ini, walaupun kamu siswa SMK Elektro, kalau pagar itu sudah ada anaknya di sini ngapa-ngapain atau lagi mengganggu itu kamu kena tembak. Ya, kasih tahu kor nanti. Kita ke sekolah malam-malam, kita tidak tahu ya orang yang ngapain. Kalau melihat sesuatu siang bagusnya. Kalau ada tamu yang tidak diundang malam hari itu karena tembaknya, saya yang salah itu. Tidak. Ya. Di sini ada senapan sekolah. Ditembakkan. Tuh. Itu konsekuensi sudah bicarakan dengan lembaga hukum. Kalau orang masuk ke lokasi ini malam-malam, apalagi menggap-menggapnya hari tembak, karena kapalonya kan naik lah, kalau terus naik kudunya kan naik kudu, karena kakinya pincang jalan. Kita tembak. Ya syukur dia melapor, maka mudah kita menangkap. Baik, yang pertama tadi poinnya apa tadi? Acara ini bukan acara kultum, tapi jadikan acara namanya adalah kegiatan wirid remaja. Oh, kegiatan keagama. Yang jelas dokumennya lengkap, anaknya ada, kemudian foto penceramahnya. Jadi nanti penceramah bisa dari luar kita ambil, atau mungkin dari PAI Kabupaten Sinju, atau mungkin dari pengawas, tinggal koordinasi saja. Yang kedua yaitu kegiatan ujian. Bagi kelas 3 tadi harusnya bayar 6 bulan SPP, bayar saja 3 bulan. Kemudian uang ujian 100.000. Berarti besarnya sudah tahu. Kalau seandainya 100 SPP-nya berarti bayar 400.000. Kenapa sekarang saya sampaikan? Karena waktu kita tanggal 5 atau pemberian nomor itu tanggal 3 masih jauh. Kemudian kami sudah memberitahu. Kalau satu kelas 2 SPP-nya cukup 2 bulan. Kemudian nanti ya kalau ada bayar SPP tiap bulan terus bagaimana Pak? Ya bagus lah itu. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak ditumpuk-tumpuk. Nah minimal itu bayar 2 bulan tambah uang ujian.
Kemudian mengenai kegiatan ya hari untuk gotong royong itu nanti Pak Yudi pas di hari itu diberitahu atau hari Jumatnya nanti dikasih tahu lagi. Yang hari ini, nah hari ini tugas kamu hanya satu saja melalui Ibu Sarnilis, yaitu ambil absennya. Kemudian nanti habis ini turun ke bawah ambil wudhu, kemudian sholat duha, kemudian sholat duha. Ada yang agama selain Islam? Enggak. Sholat duha.